Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Yuniarsi dengan NIM 10322010045 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan PPAPK. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai filsafat ilmu, yaitu kriteria kebenaran. Guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Nahotua Parlindungan Sihaloho. Baiklah, langsung saja, apakah kebenaran itu? Pada setiap kebenaran akan muncul sebuah teori kebenaran. Dalam epistemologi terdapat beberapa teori kebenaran yang dominan. Dominan dalam hal ini berarti banyak dipakai karena benar atau karena gampang, ataupun pragmatisnya menguntungkan bagi yang menggunakan teori tersebut. Teori kebenaran terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu teori koherensi. Yang kedua, teori korespondensi. Yang ketiga, teori pragmatis. Dan yang keempat, teori konsensus. Teori koherensi menggunakan penalaran teoritis berdasarkan logika deduktif. Kemudian teori korespondensi terdapat logika induktif. Teori pragmatis yaitu yang berhubungan dengan fungsi teori tersebut. Kemudian teori konsensus yaitu adanya pernyataan yang dibuat dengan kesepakatan. Teori koherensi. Teori koherensi ini dikatakan sesuai jika suatu pernyataan dengan pernyataan yang lain sifatnya selaras. Kemudian, suatu proposisi dalam teori koherensi ini dinyatakan benar jika proposisi itu berhubungan dengan proposisi yang lainnya. Kemudian, suatu pernyataan dalam teori koherensi ini bersifat koheren dengan pernyataan yang sebelumnya ada. Contoh teori koherensi. Yang pertama yaitu jarak matahari ke bumi sejauh 149,6 juta kilometer. Kemudian yaitu kecepatan cahaya dalam jumlah 300.000 km per detik. Contoh teori koherensi selanjutnya yaitu setiap kasus pembunuhan akan mempunyai 3 komponen, yaitu korban, tersangka, dan motif. Memang seperti yang kita ketahui, jika ada berita tentang pembunuhan, memang memuat 3 komponen tersebut. Kemudian dalam kecelakaan lalu lintas, maka korban dan penabrak harus tidak saling kenal. Jika saling kenal, yaitu terdapat motif tertentu dalam kecelakaan tersebut. Kemudian teori korespondensi. Dalam teori korespondensi ini, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan tersebut berkorespondensi atau saling berhubungan dengan objek yang dituju. Kemudian adanya kesesuaian atau kesamaan antara pernyataan yang dibuat dan kenyataan di lapangan. Selanjutnya yaitu contoh teori korespondensi. Yang pertama, semua jenis pisau yang terbuat dari besi akan memuai jika dipanaskan. Memang hal itu adalah benar. Kemudian, Tokyo adalah ibu kota negara Jepang. Dan itu memang benar. Kemudian, Anang Hermansyah dan Ashanti adalah artis Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu teori pragmatis.
Pernyataan atau pemikiran dikatakan benar jika dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Jika suatu pernyataan bermanfaat bagi manusia, maka pernyataan tersebut benar. Teori pragmatis ini tidak menggunakan logika deduktif dan logika induktif. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis manusia. Maksudnya di sini yaitu apakah pernyataan itu berfungsi dalam kehidupan keseharian manusia. Kemudian contoh teori pragmatis. Yang pertama yaitu pernyataan zaman Jenderal Ahmad Yani berlaku peraturan mobil dengan nomor polisi ganjil genap akan mempunyai kebenaran pragmatis bagi pemilik mobil dengan nomor polisi sesuai dengan tanggal dan hari tersebut. Misalnya pada tanggal 10 Oktober 2021, kendaraan mobil dengan nomor polisi ganjil yang hanya bisa melewati jalan yang ditentukan. Pada hari tersebut, kendaraan dengan nomor polisi genap tidak bisa melewati jalan tersebut. Kemudian, contoh teori pragmatis yang kedua adalah program keluarga berencana atau KB. Program ini bermanfaat untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkendali. Dengan demikian, program keluarga berencana dikatakan benar sebab memiliki kegunaan atau manfaat dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu teori konsensus. Teori kebenaran konsensus adalah kebenaran yang terjadi apabila ada kesepakatan yang disertai alasan tertentu. Contohnya yaitu adanya isi artikel yang menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, menandatangani kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada beberapa bank BUMN atau badan usaha milik negara seperti BNI, BRI, dan Mandiri secara online. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tentang tanggung jawab keuangan daerah, serta merupakan gerakan pencegahan bagi orang-orang yang hendak berbuat menyimpang atau hal yang tidak wajar. Sekian penjelasan mengenai teori kebenaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.